perjalanan Isra Mi'raj berikutnya, Rasulullah SAW bertemu Nabi Adam alaihissalam dan para nabi lainnya. Beliau juga menyaksikan rintihan kaum yang disiksa. Ketika pintu langit dibuka, Nabi SAW Mi'raj melalui tangga yang tidak pernah seorang makhluk naik tangga yang lebih indah darinya. Anak tangganya terbuat dari perak dan emas. Tangga itu berasal dari surga Firdaus berhiaskan permata. Sebelah kanan dan kirinya dijaga malaikat. Maka naiklah Nabi SAW dan malaikat Jibril hingga sampai ke sebuah pintu dari pintu-pintu langit dunia yang dikenal dengan pintu Hafadhah. Pintu langit ini dijaga oleh malaikat bernama Ismail, dan dia adalah penjaga langit dunia. Bersemayam di udara, tidak pernah naik ke langit dan tidak pernah turun ke bumi, kecuali di hari wafatnya Nabi Muhammad SAW. Dia memiliki bawahan 70.000 malaikat, dan setiap satu dari bawahannya memiliki 70.000 tentara malaikat. Ketika keduanya masuk, Rasulullah bertemu Nabi Adam dengan bentuk sebagaimana keadaannya saat diciptakan Allah. Disodorkan kepadanya arwah para nabi dan keturunannya yang mukmin. Maka Nabi Adam berkata, "Arwah yang suci dan jiwa yang suci, jadikanlah mereka di Iliyin, yakni tempat yang tinggi di surga." Lalu disodorkan kepadanya arwah dari keturunannya yang kafir. Maka Nabi Adam berkata, "Arwah yang kotor dan jiwa yang kotor, tempatkanlah di Sijjin, yakni tempat paling bawah di Jahannam." Di samping kanan dari arwah-arwah, satu pintu keluar darinya bau yang harum wanginya. Dan di samping dari arwah-arwah itu, ada satu pintu yang keluar darinya bau yang sangat busuk. Apabila dia menoleh ke kanannya, dia tersenyum gembira. Dan jika menoleh ke samping kirinya, dia sedih dan menangis. Nabi Muhammad SAW memberi salam kepadanya, dan Nabi Adam menjawab salamnya, kemudian berkata, "Selamat datang untukmu wahai anak yang soleh dan nabi yang soleh." Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril, "Siapa dia wahai Jibril?" Malaikat Jibril menjawab, "Dia adalah ayahmu, yakni Nabi Adam, dan arwah itu adalah keturunannya. Yang berada di sebelah kanannya adalah calon penghuni surga. Yang berada di kirinya adalah calon penghuni neraka. Apabila dia menoleh ke kanannya, dia tersenyum gembira. Dan jika menoleh ke kirinya, dia sedih dan menangis. Pintu yang di samping kanannya adalah pintu surga, yang jika dia melihat keturunannya memasukinya, maka dia tertawa gembira. Pintu di samping kirinya adalah pintu neraka. Jika dia melihat keturunannya memasukinya, maka dia sedih dan menangis." Di perjalanan tersebut, Nabi SAW menyaksikan tempat makanan yang dihidangkan potongan daging lezat yang tidak didekati oleh seorang pun. Ada juga tempat makanan yang dihidangkan daging busuk yang dikerubungi oleh manusia yang banyak. Nabi bertanya, "Siapa mereka wahai Jibril?" Malaikat Jibril menjawab, "Mereka adalah umatmu yang meninggalkan sesuatu yang halal kepada sesuatu yang haram." Dalam riwayat lain, Nabi SAW bertanya, "Siapa gerangan mereka itu wahai Jibril?" Malaikat Jibril menjawab, "Mereka itu adalah orang-orang yang melakukan perzinaan. Mereka menghalalkan perkara yang telah Allah haramkan bagi mereka. Sedangkan perkara yang Allah telah halalkan bagi mereka, mereka tinggalkan." Kemudian Nabi SAW menyaksikan sekelompok kaum yang perut mereka sangat besar bagaikan rumah. Di dalam perut mereka, ular-ular ganas mencabik lambung mereka yang terlihat dari luar perut mereka. Setiap kali salah seorang dari mereka mencoba bangkit berdiri, maka dia selalu tersungkur jatuh dan seraya berkata, "Ya Allah, jangan datangkan hari kiamat." Mereka berada di jalannya Fir'aun dan pengikutnya, dan mereka diinjak-injak oleh setiap yang melalui mereka. Mereka menjerit dan merintih kepada Allah. Maka Nabi Muhammad bertanya, "Wahai Jibril, siapa mereka itu?" Malaikat Jibril menjawab, "Mereka itu sebagian dari umatmu yang melakukan praktek riba dan memakan harta riba. Mereka tidak berdiri, melainkan bagaikan orang yang kesurupan setan.
Di perjalanan, Rasulullah SAW juga menyaksikan sekelompok kaum yang bibir mereka seperti bibir unta. Ketika mulut mereka dibuka, lalu dimasukkan ke dalamnya batu yang amat besar. Dalam riwayat lain disebutkan, ditelankan ke dalam mulut mereka batu yang besar dari neraka jahanam, membakar dan merobek-robek bagian dalam tubuh mereka, hingga tembus dari bagian bawah tubuh mereka. Mereka menjerit dan merintih kepada Allah. Rasulullah bertanya, "Wahai Jibril, siapakah mereka itu?" Malaikat Jibril menjawab, "Mereka itu adalah orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim. Dan sesungguhnya, harta anak yatim yang mereka makan, di dalam perut mereka itu adalah api jahanam. Dan sungguh, mereka akan membusuk di dalam neraka." Dalam perjalanan berikutnya, Rasulullah SAW menyaksikan sekelompok wanita yang sedang digantung dengan diikat payudara mereka. Sekelompok wanita lain digantung terbalik dengan kaki di atas. Nabi pun bertanya, "Wahai Jibril, siapakah gerangan mereka itu?" Jibril menjawab, "Mereka itu adalah wanita-wanita yang melakukan perzinaan dan membunuh anak mereka." Kemudian Nabi SAW menyaksikan sekelompok kaum yang sedang dipotong-potong daging dari bagian tubuh mereka. Kemudian daging mereka dijejalkan untuk dimakannya, sambil diserukan kepada mereka, "Makanlah dagingmu, sebagaimana kamu memakan daging saudaramu." Maka Nabi bertanya, "Siapakah mereka itu, wahai Jibril?" Malaikat Jibril menjawab, "Mereka itu adalah sekelompok umatmu yang suka mencela, memfitnah, dan mengolok-olok kejelekan orang lain dengan kedipan mata mereka dan ucapan mereka." Di perjalanan, Nabi juga menyaksikan sekelompok orang pemakan harta riba, pemakan harta anak yatim dengan cara zalim, dan para pezina, serta pelaku kemaksiatan lainnya dalam keadaan yang sangat buruk, bahkan lebih buruk dari apa yang telah disaksikan dalam perjalanan tersebut. Kemudian Nabi Muhammad SAW melanjutkan perjalanannya hingga naik ke langit kedua. Setelah masuk ke langit kedua, Nabi SAW bertemu dengan dua saudara sepupu, yaitu Nabi Isa bin Maryam alaihissalam dan Nabi Yahya bin Zakaria alaihissalam. Pakaian dan rambut keduanya sangat mirip, dan bersama mereka sekelompok dari kaum mereka. Nabi Isa bertubuh sedang, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Rambutnya lurus dan kulitnya mendekati putih kemerahan, seperti seorang yang baru keluar dari mandi uap. Rasulullah SAW mengatakan bahwa Nabi Isa itu mirip dengan sahabat Urwah bin Mas'ud As-Saqafi. Nabi Muhammad SAW pun memberi salam kepada keduanya. Nabi Isa dan Nabi Yahya menjawab salamnya serta menyambutnya dengan mengatakan, "Selamat datang wahai saudara yang soleh serta Nabi yang soleh." Lalu mereka mendoakan Rasulullah SAW dengan kebaikan. Kemudian Nabi Muhammad SAW melanjutkan perjalanannya hingga naik ke langit ketiga. Setelah masuk ke langit ketiga, Nabi SAW bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam dan bersamanya sekelompok dari kaumnya. Nabi SAW memberi salam kepadanya dan Nabi Yusuf menjawab salamnya serta menyambutnya dengan mengatakan, "Selamat datang wahai saudara yang soleh serta Nabi yang soleh." Lalu Nabi Yusuf mendoakan Rasulullah SAW dengan kebaikan. Sesungguhnya Nabi Yusuf telah dianugerahkan Allah setengah dari ketampanan. Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa Nabi Yusuf adalah manusia paling indah yang pernah diciptakan Allah, dan Allah menjadikan ketampanan dan keindahannya di atas seluruh manusia, bagaikan rembulan di malam purnama antara bintang-bintang. Maka Nabi SAW bertanya, "Siapa dia wahai Jibril?" Malaikat Jibril menjawab, "Dia adalah saudaramu, yakni Nabi Yusuf alaihissalam." Kemudian Nabi Muhammad melanjutkan perjalanannya hingga naik ke langit keempat. Nabi Muhammad SAW bertemu Nabiullah Musa alaihissalam tengah menangis, dan Nabi Ibrahim alaihissalam sedang duduk di pintu surga. Namun sebelumnya Rasulullah lebih dahulu bertemu Nabi Idris alaihissalam di langit keempat.
Ketika masuk di langit keempat, Nabi SAW memberi salam kepadanya. Nabi Idris menjawab salamnya dan menyambutnya. "Selamat datang wahai saudara yang soleh serta Nabi yang soleh." Lalu Nabi Idris mendoakan Rasulullah SAW dengan kebaikan. Kemudian Rasulullah naik ke langit kelima, bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Nabi Harun setengah dari jenggotnya berwarna putih dan setengahnya lagi berwarna hitam, dan hampir-hampir panjangnya hingga ke pusar. Bersamanya sekelompok kaumnya dari Bani Israel, dan Nabi Harun sedang asyik berbincang dan bercerita dengan mereka. Nabi Muhammad SAW memberi salam kepadanya, dan Nabi Harun menjawab salamnya serta menyambutnya. "Selamat datang wahai saudara yang soleh serta Nabi yang soleh." Lalu Nabi Harun mendoakan Rasulullah dengan kebaikan. Kemudian Nabi bertanya, "Siapa beliau wahai Jibril?" Malaikat Jibril menjawab, "Beliau adalah seorang lelaki yang dicintai oleh kaumnya, yaitu Nabi Harun bin Imran alaihissalam." Kemudian Nabi Muhammad SAW melanjutkan perjalanannya naik ke langit ke-6. Setelah masuk ke langit ke-6, Nabi menyaksikan para nabi dan rasul bersama dengan umat mereka masing-masing. Beberapa dari mereka hanya memiliki kurang dari 10 pengikut. Beberapa yang lain pengikutnya puluhan. Ada juga yang pengikutnya banyak, dan beberapa lainnya tidak punya pengikut. Kemudian Nabi SAW melewati suatu kelompok yang sangat besar yang memenuhi ufuk langit. Maka Nabi bertanya, "Kaum siapakah ini?" Malaikat Jibril menjawab, "Itu adalah Nabi Musa beserta kaumnya, tapi angkatlah kepalamu ya Muhammad." Maka Nabi melihat sekelompok kaum yang jauh lebih banyak dan besar memenuhi ufuk langit dari berbagai sisinya. Malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, "Mereka adalah umatmu, dan masih belum termasuk yang 70.000 dari umatmu yang akan masuk surga tanpa hisab." Setelah menyaksikan para nabi dan rasul beserta kaum mereka masing-masing, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Musa bin Imran alaihissalam. Tubuh beliau berwarna putih kemerahan, seperti seorang dari suku Asyanu'ah berbulu lebat. Seandainya dia memakai 2 gamis, maka terlihat bulunya. Nabi SAW memberi salam kepadanya, dan Nabi Musa menjawab salamnya serta menyambutnya dengan mengatakan, "Selamat datang wahai saudara yang soleh serta Nabi yang soleh." Lalu Nabi Musa mendoakan Rasulullah dengan kebaikan. Kemudian Nabi Musa berkata, "Manusia mengira bahwa aku adalah manusia yang paling mulia di sisi Allah. Namun ternyata dialah, yakni Rasulullah yang lebih mulia dariku di sisi Allah." Nabi SAW menyaksikan Nabi Musa menangis. Maka ditanyakan kepadanya, "Apa yang membuat engkau menangis?" Nabi Musa menjawab, "Aku menangis karena sesungguhnya ada seorang pemuda yang diutus setelahku, dan masuk ke surga dari umatnya lebih banyak daripada umatku. Kaum Bani Israel menyangka sesungguhnya aku adalah anak Adam yang paling mulia di hadapan Allah. Namun kenyataannya Rasulullah SAW adalah dari keturunan Adam, menggantikanku di dunia dengan kemuliaan agungnya di sisi Allah, sedangkan aku di akhirat. Jikalau hanya dia seorang yang mengungguliku dalam kemuliaan di sisi Allah, sungguh aku tidak menghiraukannya. Akan tetapi, umatnya pun bersamanya dalam mengungguli kemuliaan di sisi Allah." Kemudian Nabi Muhammad SAW melanjutkan perjalanannya hingga naik ke langit ke-7. Setelah masuk ke langit ke-7, Rasulullah bertemu dengan Nabi Ibrahim Al-Khalil, sang sahabat Allah, yang duduk di pintu surga di atas kursi emas, sambil menyandarkan punggungnya ke Baitul Maqmur bersama sekelompok orang dari kaumnya. Nabi SAW memberi salam kepadanya, dan Nabi Ibrahim menjawab salamnya serta menyambutnya dengan mengatakan, "Selamat datang wahai putraku yang soleh serta Nabi yang soleh." Lalu Nabi Ibrahim berkata, "Perintahkanlah kepada umatmu supaya memperbanyak menanam pohon surga, karena sesungguhnya tanah surga sangat luas, subur dan bagus." Maka Nabi SAW bertanya, "Apakah pohon surga itu?" Nabi Ibrahim menjawab, "Pohon surga itu adalah kalimat,
La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Di dalam riwayat lain, sampaikan kepada umatmu salam, dan berilah kabar dariku kepada umatmu, sesungguhnya surga itu bagus dan subur tanahnya, tawar dan segar airnya, dan sesungguhnya pohon surga itu adalah kalimat Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Di tempat itu Nabi Muhammad SAW menyaksikan sekelompok kaum yang sedang duduk. Amat putih wajah mereka seperti putihnya kertas. Sekelompok kaum yang lain, warna mereka tidak seputih kelompok yang itu, seakan warna mereka ada sesuatu. Kemudian mereka, yakni kelompok kedua, masuk ke suatu sungai. Lalu mereka mandi di dalamnya sebanyak 3 kali. Usai mandi pertama, mereka keluar dari sungai, dan sesuatu pada warna mereka telah berubah menjadi putih. Kemudian mereka masuk kembali ke sungai untuk mandi yang kedua. Usai mandi kedua, warna mereka menjadi bersih dari noda. Kemudian mereka masuk lagi ke sungai untuk mandi yang ketiga kalinya. Dan usai mandi ketiga, warna mereka menjadi putih, sebagaimana kelompok pertama. Mereka datang dan duduk bersama kelompok pertama. Nabi bertanya, "Wahai Jibril, siapa mereka itu yang putih wajahnya? Dan siapakah orang-orang yang seakan warna mereka ada sesuatu? Dan sungai apakah ini yang mereka masuk dan mandi di dalamnya?" Maka Jibril menjawabnya, "Adapun mereka itu yang putih wajahnya adalah kaum yang tidak bercampur iman mereka dengan kezaliman. Adapun mereka yang seakan warna mereka terdapat sesuatu adalah kaum yang mencampur amal kebaikan dengan kejelekan. Kemudian mereka bertaubat dan Allah menerima taubat mereka. Adapun sungai ini, yang pertama adalah rahman Allah, yang kedua adalah nikmat Allah, dan yang ketiga adalah Allah memberi minum mereka dengan minuman yang suci." Kemudian dikatakan kepada Nabi Muhammad SAW, "Ini adalah tempatmu dan tempat umatmu." Tiba-tiba Nabi melihat umatnya menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama, mereka mengenakan pakaian seperti kertas putih. Dan kelompok kedua, mereka mengenakan pakaian keabu-abuan. Nabi masuk ke Baitul Maqmur bersama orang-orang berpakaian putih. Dan orang-orang berpakaian keabu-abuan terhalang. Walau sebenarnya mereka pun termasuk orang-orang yang dalam kebaikan. Nabi sholat bersama orang mukmin di dalam Baitul Maqmur. Setiap hari 70.000 malaikat masuk ke Baitul Maqmur dan tidak pernah keluar lagi sampai hari kiamat. Sesungguhnya Baitul Maqmur itu bersejajar dengan Ka'bah, sehingga jika ada batu yang jatuh dari Baitul Maqmur pasti akan terjatuh di atas Ka'bah. Di dalam riwayat disebutkan bahwasanya disodorkan kepada Nabi Muhammad 3 wadah. Beliau mengambil wadah berisi susu, dan Jibril membenarkan dan merestui pilihan Nabi Muhammad SAW. Dalam riwayat lain, saat itu Jibril berkata, "Ini adalah fitrahmu, yakni kesucianmu dan umatmu." Dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani dengan sanad yang sahih, "Ketika malam aku diisrakan, aku melewati dan menyaksikan Al-Mala' Al-A'la, dan aku menyaksikan Jibril laksana pakaian usang, karena rasa takutnya yang amat sangat besar kepada Allah."